Nah, Sore Pak. ya baik Bapak Ibu. Jadi Sore Pak. pada pertemuan kali ini kita melanjutkan ya pada pertemuan sebelumnya ya, di mana sebelumnya kita sudah menyampaikan yang namanya bagaimana itu laporan penelitian ya, laporan penelitian dan juga tesis, gitu ya, laporan penelitian dan tesis. Nah sekarang bagaimana tesis ini sesuai dengan guideline ya, tanggal hari Senin ya, bagaimana tesis ini kita akan rubah ya, kita akan rubah menjadi yang namanya jurnal internasional ya, dan juga contoh penulisan jurnal internasional ini. Nah, dalam hal ini kita lihat ya, di sini Bapak Ibu, ini adalah tesis gitu ya. Dari strukturnya tesis lengkap nih ya. Jadi mulai dari judul tesis ya, olehnya gitu kan. Kemudian ada logonya gitu kan. Kemudian juga ini ada covernya ya. Kemudian ini ada lembar pengesahannya, ini tanggalnya. Bagaimana caranya mengubah tesis ini menjadi jurnal gitu ya, yang dimana jurnal ini merupakan syarat Bapak Ibu untuk mengambil ijazah gitu ya. Jadi kalau nggak ada jurnal Bapak Ibu nggak bisa ngambil ijazah, artinya ijazah kita tertahan ya, maka selesaikanlah jurnalnya. Dari mana jurnal itu diperoleh? Dari tesisnya ya. Nah, untuk mengubah tesis ini gitu ya, maka nantinya gitu ya, kita bisa menggunakan tesis ini seluruhnya atau sebagiannya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau misalkan itu ada 4 hipotesa, gitu kan, maka hanya satu hipotesa kalau bisa, gitu kan. 3 hipotesa nanti Bapak Ibu gunakan untuk yang lain. Apakah dia mau apa gitu ya? Apakah dia mau naik pangkat ya? Apakah mau untuk penyusunan karya ilmiah yang lain gitu kan? Atau untuk menyusun tugas-tugas yang lain. Nah, jadi jangan diubah semua tesisnya menjadi satu paper gitu ya, tetapi pecahlah. Nah, jadi saran saya dipecah gitu ya. Jadi ya, maaf ya, saya tadi ada yang nelpon gitu ya. Jadi jaringan saya ini biar supaya stabil saya pakai signal HP gitu ya. Dari bukan signal WiFi. Kalau WiFi nanti tutup apa dia ya? Terkadang ini ya, terkadang bagus, terkadang tidak gitu ya. Nah ini. Nah jadi ini jangan diubah semua ya Bapak Ibu. Jadi harus dipilih aja salah satunya. Nah kita mengasumsikan di sini adalah kita menggunakannya semua gitu ya. Nah jadi misalkan ini judulnya adalah pengaruh intellectual capital terhadap pertumbuhan, pengaruh intellectual capital dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai intrinsik. Nah nanti Bapak Ibu untuk menjadi papernya hanya ya pengaruh intrinsik intellectual capital dan pertumbuhan ekonomi terhadap nilai intrinsik saja, gitu ya. Sedangkan terhadap kinerjanya nanti belakangan ya. Kalau mau disusun jurnal yang lain. Nah, jadi dia dipecah-pecah hipotesanya. Nah, untuk itu judulnya tetap gitu ya. Nah, ini kita hapus ya. Ini kita hapus ya. Kita hapus ya sampai ke sini ya. Sampai ke sini ya, hapus. Oke. Setelah dihapus gitu ya. Nah, ini ada beberapa nama, yaitu ketuanya Bu Khaira, ya kan? Ya, kemudian pembimbingnya Ibu Elizabeth, ya kan? Dan juga Pak Rahmanta. Sedangkan pengujinya nggak usah masuk gitu ya. Jadi hanya pembimbing saja. Pembimbing 1 dan pembimbing 2 sama nama nama Bapak Ibu gitu ya. Jadi misalkan namanya tadi dari apa ini adalah namanya Rezeki Ginting. Nah, jadi nama mahasiswanya yang pertama ya. Wajib nama mahasiswanya yang pertama. Ya, jadi tulis di sini, kita tulislah namanya ya. Paste. Oke. Ya, terus nama Ibu Elizabeth ya. Jadi ini pembimbing 1, ya kemudian pembimbing kedua. Nah, karena dia di MMPP itu hanya ada pembimbing 1 dan pembimbing 2, pembimbing 3 nggak ada ya. Nah, jadi ini hapus namanya. Dah, gelar akademiknya nggak perlu ya Bapak Ibu ya. Gelar akademiknya nggak perlu. Lantas kita rubah di sini adalah Universitas Sumatera Utara. Jadi harus bahasa Indonesia ya. Nah, jadi Universitas Sumatera Utara.
Ya. Setelah itu ada corresponding author, artinya artikel ini dikorespondensi dan dikirim oleh penulis pertama, yaitu mahasiswanya, Bapak Ibu ya. Jadi di situ buat tulis corresponding email, ya, corresponding email, ya, corresponding email, ya, misalkan Rezeki Ginting, ya, namanya Rezeki Ginting, Rezeki titik Ginting. Ya, email boleh email pribadi, tapi email pribadi lah ya, karena kan udah menjadi paper ya. gmail.com ya. Ya, kemudian dibuat spasi 1. Oke, kemudian kita beri penulis nomornya, nomor penulis ya. 1, 2, 3 ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dan ini kita underscore atas ya. Ya, kemudian ini Rezeki Ginting penulis pertama ya. Sekalian corresponding author. Itu ya, tulis seperti ini. Kemudian Haira Amalia penulis kedua. Ya, kemudian Elizabeth Siaan penulis ketiga. Ya, penulis ketiga. Bentar. Ya, ini tulis ketiga. Ya, berikutnya corresponding email ya. Jadi ini kita cetak miring ya, nomornya kita cetak miring Bapak Ibu ya. Nomornya kita cetak miring. Nah, ini nama universitasnya jangan disingkat ya. Jangan disingkat menjadi University of North Sumatra, tidak boleh. Ya, atau Bapak Ibu tulis misalkan dari departemen apa ya, MMPP USU gitu kan. Nah, nggak perlu, cukup ini aja. Universitas Sumatera Utara udah cukup. Medannya Indonesianya nggak usah. Jadi Universitas Sumatera Utara kita udah tahu kan, karena secara statuta ya namanya adalah Universitas Sumatera Utara ya. Oke. Ya, kemudian kita taruh abstrak, Bapak Ibu ya. Kita taruh abstrak, ya kita turunkan. Ya, kita turunkan ya sebagai berikut. Nah, abstraknya ini. Nah, maka tulisnya ini ya. Maka ini kita tulis abstrak. Nah, karena ini misalkan Bapak Ibu mau submitnya ke Sinta 2 gitu ya. Nah, maka di Sinta ini adalah abstrak yang berbahasa Inggris ya Bapak Ibu ambil. Ya, maka ini bahasa Indonesia hapus ya. Jadilah abstrak bahasa Inggris. Nah, ini. Dan dalam menulis abstrak ada formatnya, yaitu pertama itu adalah apa ya, tujuan penelitian, aim of the research. Yang kedua adalah metode. Nah, jadi kalau introduction-nya boleh nggak? Boleh-boleh aja ya, sepanjang jurnalnya tidak mensyaratkan maksimal ya, maksimalnya 250 kata. Nah, kalau ada misalkan 300 kata, maka introduction-nya boleh kita masukin. Tapi kalau nggak perlu, ya kalau misalkan dibatasi hanya 200 kata, maka hanya tujuan penelitian. Ya, tujuan penelitian yang mana? Ya, jadi di sini. This study I am to obtain. Nah, ini kan judul ya. Tujuan penelitian ini adalah, nah, berarti atasnya kita hapus. Nah, ini ya. Kalau dibatasi hanya 250 kata. Nah, jadi dapatlah hipotesanya sebagai berikut, Pak ya. Dan ini hapus, berikutnya hapus ya. Kata pengantar tidak perlu ya. Daftar isi tidak perlu. Ya, kemudian daftar tabel tidak perlu, daftar gambar tidak perlu, daftar lampiran tidak perlu, pernyataan originalitas tidak perlu. Jadi pendahuluannya kita hapus ya. Jadi langsung ini. Nah, ya. Nah, dapat seperti ini. Berikutnya, maka ini latar belakang ya. Latar belakang kita kasih kode dia 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan, jangan 1-1 tapi 1. Ya, udah mengarah situ dia 1 ya. Berikutnya kita tulis, nah ini terus kita ambil ya. Dan kalau misalkan tadi sesuai dengan rumusan masalah ya. Nah, jadi kalau ini tabel 1-1, nggak perlu disebutkan nama tabel 1-1, tabel 1 gitu ya. Nah, tabel 1. Tulislah tabel 1 Bapak Ibu ya. Nah, ini.
Tabel satu-satunya hapus ya. Jadi tabel 1. Udah tahu orang itu ada tabel 1. Nah, ini juga tabel 1 ya. Udah. Setelah itu, nah, rumusan masalah tidak perlu ya. Nah, rumusan masalah hapus. Ya, dia hapus. Kemudian tujuan penelitian hapus, tidak perlu masuk dalam tulisan paper. Ya. Kemudian batasan penelitian tidak perlu. Kemudian manfaat penelitian tidak perlu, hapus ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sampailah dia tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini kodenya 2 ya. Karena satu itu adalah latar belakang, yang kedua adalah tinjauan pustaka ya. Nah, tinjauan pustaka terdiri dari tinjauan teoritis, boleh. Ya, sepanjang jurnalnya nggak membatasi. Terkadang ada yang membatasi hanya 10 halaman, ada yang membatasi hanya 6 halaman, gitu ya. Dan ini harus pasti satu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi tinjauan pustaka masuk, mau kita pilih yang relevan, yang sesuai dengan variabel ya. Jadi tinjauan pustaka adalah yang relevan, yang sesuai dengan variabel. Ini namanya tabel 2 ya, karena tadi di atas tabel 1. Jadi dia berurutan, Pak Ibu ya. Berurutan. Nah, ini terus, ini artinya tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka kita ambil lah. Nanti kita rangkum lagi ya. Nah, kalau dia operasional variable, perlu nggak? Perlu nggak operasional variable? Nggak perlu ya. Jadi yang namanya operasional variable langsung aja tabelnya kita ambil. Tabel operasional variable. Nah, misalnya ini. Tabel operasional variable. Oh, nanti ya di bab 3. Nah, ini kalau dia terlalu banyak teorinya, boleh aja mana yang mau dihapus ya. Karena kita harus memilih 10 halaman ya atau 8 halaman. Oke. Kemudian ini tabel 3. Oke. Nah, kerangka dan hipotesa penelitian perlu nggak? Tidak perlu ya. Kecuali ada juga jurnal yang menginginkan theoretical framework, artinya hipotesa itu ada dasarnya. Nah, tapi umumnya tidak perlu, ya hapus. Ya. Begitu juga kerangka konsep. Nah, kerangka konsep ini terkadang perlu, terkadang tidak. Mau kita gunakan boleh aja ya. Nah, jadi hapus ini. Nah, jadi ini tinggal gambar ya. Nah, ini gambar berapa? Gambar 1 ya. Karena kan jangan gambar 31, tapi gambar 1, Bapak Ibu ya. Dan ini kita tulis seperti digambarkan ya. Jadi boleh dibuat kerangka konseptual model 1. Dan ini Bapak Ibu, kalau dia jurnal, ini semuanya harus berbahasa Inggris ya. Dan yang sifatnya tabel ini harus yang editable. Artinya bisa diedit. Nah, misalnya ini. Nah, jadi bisa diedit ya. Jadi jangan yang tidak bisa diedit, karena kadang ada yang orang menggunakan JPG. Nah, jadi harus yang bisa diedit ya. Hipotesa tidak perlu, hapus ya. Metode penelitian perlu ya. Nah, ini. Oke. Ya, metode penelitian tabelnya tabel 3, tabel 4 misalnya. Nah, ini tabel 4. Nah, jadi tabel 4-2-nya dihapus ya, Bapak Ibu. Jadi ini tabel 4 misalnya. Karena udah 4 tabel ya, di atasnya udah ada 3 tabel ya, maka ini tabel 4. Dan huruf T-nya huruf besar ya. Huruf T-nya huruf besar. Oke. Ya, kita di sini sekalian melanjutkan ya topik kita yang sebelumnya ya, yang nggak masuk ya. Jadi kita entah sampai jam berapa nanti tolong diingatkan ya, silakan di inbox ya kalau udah waktunya habis untuk 2 pertemuan ya. Ya, metode analisa perlu ya. Nah, ini mau diringkas saja kalau mau metodenya kita ringkas ya, Bapak Ibu. Nah, silakan nanti diringkas. Ini masih metode ya. Artinya ini pemodelan kerangka. Kalau pemodelan kalau diperlukan, maka kalau terlalu banyak mana yang nggak perlu dihapus ya. Uji asumsi klasik menurut saya nggak perlu, hapus saja ya. Kalau yang penelitiannya kuantitatif. Goodness of it perlu misalnya ya.
Oke. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil ya. Nah, gambaran objek penelitian perlu nggak dimasukkan di dalam jurnal? Kira-kira gimana? Ada yang bisa menjawab? Gambaran umum penelitian, gambaran umum objek penelitian perlu nggak dimasukkan? Jawabnya tidak perlu ya, karena ini adalah aliran kuantitatif. Kita hanya menggambarkan statistik deskriptif. Jadi untuk penggambaran objek perusahaan tidak perlu ya. Nah, jadi ini tabel 5. Jadi tabel 5 aja, bukan tabel 51 Bapak Ibu ya. Jadi ini tabel 5 ya. Oke. Ini tabel 6 ya. Ini tabel 7. Oke. Ya, ini gambar 2. Oke. Ini tabel 8 ya. Nah, jadi lampiran nggak perlu ya. Jadi buat aja uji korelasi terdapat pada tabel 8 sebagai berikut. Nah, ini. Oke. Nah, inilah hasil ya, yang namanya hasil. Termasuk di dalamnya adalah goodness of it. Ya. Kemudian ini kita cari. Dan yang perlu ya Bapak Ibu ya, kalau di sini ada tabel, maka di sini harus ada explanation-nya, penjelasannya dari tabel. Artinya kita mention ya, dari sebuah tabel itu ada mention-nya, ya jawabannya. Oke. Oke. Ya. Nah, itu tabelnya berurutan ya, sekuensial Bapak Ibu ya. Sekuensial. Baru nanti kita masuk submission ya. Submission nanti kita juga lanjutkan. Submit jurnal ya kepada Sinta 2 atau Sinta 4 boleh. Berikutnya pembahasan ya Bapak Ibu. Di sini ada pembahasan. Ya, ini pembahasan. Gitu kan. Nah, pembahasan diperlukan nggak? Perlu ya. Nanti mau kita ringkas, silakan diringkas. Boleh aja. Oke, saran. Diperlukan nggak? Diperlukan ya. Nah, kemudian daftar pustaka. Ya, daftar pustaka kita mengikuti APA style. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya submitnya di jurnal internasional yang di luar negeri, maka daftar pustakanya wajib semuanya dibuat bahasa Indonesia ya. Dan juga harus dilampirkan yang namanya DOI-nya, Digital Object Identifier, dan URL-nya, Uniform Resource Locator-nya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa harus ada DOI dan URL-nya dalam daftar pustaka? Ya, karena kan sekarang di era digital, kita tidak lagi berkunjung ke perpustakaan, tetapi kita berkunjung ke repository ya, atau ke browser gitu kan. Maka URL-nya dimasukkan dan juga DOI-nya dimasukkan ya. Nah, jadi DOI-nya di belakang ya, format dari penulisannya, lihat format penulisan APA style terbaru ya. Jadi di sini ini tahun ya. Ini volume edisi juga halaman berapa dan halaman berapa. Jadi ini misalnya ya, seperti ini halaman volume edisi 8 volume 1 gitu ya. Jadi 8 dalam kurung 1. Misalkan halaman 73 sampai misalnya 93. Nah, jadi harus seperti ini. Lalu kita buat Halo. Halo Bunda. Ya. Ya, terus itu nama jurnalnya kita cetak miring ya Bapak Ibu. Kita cetak miring ya. Nah, jadi semua dari daftar pustakanya harus dibuat itu. Nah, lampiran kita hapus ya, kita buang. Nah, ini kita hapus ya, Bapak. Ini kita hapus. Ya. Kita hapus. Banyak ternyata ya.
Kalau tesis ya lampirannya harus wajib semua disampaikan. Tapi kalau jurnal seringkas-ringkasnya ya jangan kita masukkan ya yang namanya ini kan tabel-tabel JPG semuanya ya. Jadi hanya cukup sampai saran Bapak Ibu ya. Ini kita hapus. Oke. Hapus. Nah, misalnya sampai di sini hapus ya. Oke, masih ada ternyata. Hapus lagi. Nah, jadi dari 171 halaman tinggal 101. Ini belum kita spasi 1 ya. Dan ini harus kita spasi 1. Jadi kontrol A ya. Kontrol A, kontrol 1. Nah, jadi kita udah spasi 1. Dan nomor dan halamannya dibuang ya, Bapak Ibu ya. Selain itu, untuk membuat naskah ini harus layoutnya kita perhatikan, yaitu layoutnya standar ya, standar internasional di page setup, gitu ya. Itu 2 ya. Jadi margin topnya 2, margin leftnya 2, bottomnya 2, right-nya 2. Oke. Nah, jadi ini ya. Nah, jadi udah berapa halamannya? Berapa? 60. Ya, kalau 60 nanti Bapak Ibu ringkas. Ya, ini udah di spasi 1 ya, kontrol A 1. Nah, bagaimana di depan? Coba kita lihat. Nah, ini ya. Ini belum ternyata. Jadi klik lah pick setup-nya 2, left-nya 2, bottom-nya 2, right-nya 2 ya. Oke. Ya, ini 12 ya, judulnya 12. Oke. Nah, ini ada 51 halaman ya. Ya, kemudian kalau di dalam Magister Manajemen Properti, ini kan areanya adalah area ekonomik gitu ya. Maka kita harus perhatikan yang ambil namanya JELCOT atau disebut dengan Jurnal Economic Literatur. Nah, jadi di bawah abstrak Bapak Ibu ya kita tulis JELCOT ya, enter ya, di sini JEL ya. JEL itu apa artinya? Jurnal, E-nya adalah economic, L-nya literatur ya. Nah, JEL classification. Oke. Dalam kurung misalnya JELCOT ini ada yang pernah menggunakannya? Silakan. Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya? Silakan. Siapa yang pernah menggunakan JELCOT? JELCOT classification. Belum pernah, Pak. Belum ya? Nah, kita singgung sedikit tentang JELCOT. Nah, ini saya stop dulu. Ya, saya coba tampilkan yang namanya JELCOT ini ya, Bapak Ibu. Sebagai berikut. Jadi, saya ambil, kemudian desktop. Oke, ini tampilan lagi. Nah, di sini sudah ada namanya JELCOT ya. Nah, jadi kalau misalkan tesis Bapak Ibu tentang appraisal, gitu kan, tentang penilaian, apakah mau menilai tanah, ya kalau dia topiknya menilai tanah, maka tentang land ya, maka kita cari land, Ctrl F, ya land. Ini Bapak Ibu browsing ya, dapatkan dari American Association Economic ya, dari AAE, American Economic Association, maka dapatlah nantinya klasifikasi keilmuan ekonomi, termasuk di dalamnya manajemen properti dan penilaian. Itu merupakan cabang dari ilmu ekonomi ya, appraisal gitu kan. Jadi yang di appraisal misalnya appraisal tanah, maka kita cari land. Ada nggak land? Ya, tulis di Ctrl F land. Ada nggak? Kalau ada, halaman 6 berarti ya. Kita sering 6 ada ya. Berarti dia Q15 ya. Ingat ya Bapak Ibu, ini tentang apakah landnya ini tentang apa ya, tentang agriculture, penilaian tanah pertanian,
atau appraisalnya adalah appraisal gedung, atau appraisalnya adalah appraisal perkebunan. Nah, jadi kalau dia perkebunan berarti agriculture. Bapak Ibu menulis tentang cara menilai perkebunan sawit misalnya kan. Berapa nilai sawit kalau mau dijual? Ya, berapa nilai sawit kalau diagunkan di bank? Bapak Ibu sebagai KJPP, kantor jasa penilai gitu kan, itu akan menilainya. Maka Bapak Ibu tuangkanlah proses penilaiannya itu di dalam paper gitu ya. Nah, jadi gel code-nya harus kita cari. Nah, gel code-nya di sini adalah apa ya? Q15. Oke, ini kita ambil ya Q15. Kita tulis sebagai berikut. Ya. Nah, Q15. Nah, dapat ya? Kemudian tentang apa lagi? Ya, misalnya tentang pertumbuhan ekonomi. Maka pertumbuhan ekonomi kita cari. Ya, economic growth ya. Maka economic growth kita cari dari menu ini. Nah, klik economic growth. Pertumbuhan ekonomi. Ada nggak? Oh, ada ya. Ternyata dia, apakah dia pertumbuhan ekonomi aspek perdagangan? Apakah kalau pertumbuhan ekonomi ini kan banyak ya, dari sudut pandang mana? Apakah dari sudut pandang ekonomi terbuka? Apakah dari sudut pandang produktivitas? Apakah dari sudut pandang institusi pertumbuhan perusahaan? Ataukah dari sudut pandang misalnya berkaitan dengan produktivitas? Nah, misalnya kalau dia berkaitan dengan pertumbuhan produktivitas, misalnya produktivitas perkebunan sawit, maka kodenya adalah O47. Maka kita masukkan di struktur paper A47. O47 ya. Ya, O47. Ya, O47. Nah, jadi ada dua isu di sini, yaitu O46, O47 dan Q15. Nah, ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Ada yang bertanya? Dipersilakan. Ada? Izin Pak, Ya, silakan. Pak untuk jurnal begitu Pak, tiap jurnal itu artinya ada format tersendiri ya Pak? Ya, betul. Ada Dan format tersendiri maksudnya yang dari bisa jurnal. bisa di-download dari itunya sendiri-sendiri ya? Ya, betul. Template-nya ya. Ada template-nya khusus. Nah, tapi template-nya itu kalau di bidang udah pasti ya, itu pasti apalagi submitnya pada Open Submission System, OJS gitu kan. Open Journal System. Maka udah standar itu, ada minta nanti gel code, ada minta keyword. Nah, itu udah pasti gitu ya. Tapi format yang kita tampilkan seperti ini udah baku ya. Artinya 80% jurnal akan formatnya menggunakan seperti ini. Nah, itu ya. Dan ini kalau tabel Bapak Ibu, dia harus rata kanan ya, rata kiri dan rata kanan. Kita klik layout, ya, lalu kita klik auto fit, lalu kita klik window. Nah, jadi dia rata kiri, rata kanan ya. Oke. Nah, ini kita harus proofread. Ya, kita baca kembali, kita nilai kembali ya. Ya, proofread. Oke, auto fit seperti ini. Sudah? Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Ini kita rapikan ya. Jadi idealnya jurnal itu ya 10 halaman aja. Nggak banyak-banyak. Kecuali kita jurnalnya terbitnya di Emerald ya. Nah, maka Emerald itu minta yang lengkap ya Bapak Ibu. Udah? Pak, saya pernah izin Pak, Ya. saya pernah dapat info Pak, katanya tesis itu bisa dibuat jadi lebih dari satu jurnal Pak. Ya, Itu caranya gimana? sudah pasti gitu kan. Nah, jadi kalau dia lebih dari satu jurnal, tadi kan ini papernya itu kan ada 4 hipotesa. Ya kan? 4 hipotesa. Maka hipotesa berapa mau kita terbitkan? Ya, misalnya hipotesa yang pertama aja. Maka tulisan ini hipotesa pertama aja yang ada di dalamnya. Yang di luar
hipotesa pertama dihapus. Nah, makanya kalau ada 4 hipotesa, maka kemungkinan terbitnya 4 tulisan jurnal. Ya, tapi kalau misalnya kita rangkum semua, ya maka 1 tulisan. Makanya harus apa ya? Harus rapi kita mengerjakannya. Ya, jadi kalau bisa seperti ini ya, maka kita pilih-pilih aja ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Nah, karena ini udah 50 halaman gitu kan, maka nanti Bapak Ibu bisa ringkaskan ini. Nah, jadi kita udah punya paper di sini ya. Nah, di sini harus pastinya 0 semua. Ya, dia harus rapat-rapat ya, Bapak Ibu. Rapat-rapat sebagai berikut ya. Ini rapatnya. Nah, ini. Nah, jadi ada 45 halaman udah dirapatin. Ada yang mau berdiskusi, silakan. Lainnya boleh kita tanya jawab bebas ya, Bapak Ibu. Pak, bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya kita kan ingin mengajukan tesis kan berdasarkan apa ya hipotesa yang kita lihat, kemudian jurnal-jurnalnya yang sejenisnya dengan hipotesa kita itu ada sekitar 10 gitu ya Pak. Ya. Nah, tapi yang tadi yang Bapak bilang, kalau kita sebagian tuh jurnalnya memang udah seperti jurnal ilmiah ini Pak. Kalau misalnya kita pingin lengkap jurnal secara keseluruhan atau hasil tesis secara keseluruhan bisa didapat di mana ya Pak? Artinya ini tesis orang gitu ya? Iya Pak. Nah, Referensi. referensinya. Jadi referensi yang baik bukan tesis, tetapi jurnal. Kenapa? Ya karena yang namanya jurnal itu sudah melalui proses penyuntingan ya, yang namanya proses editorial board dan proses review. Nah, jadi yang tesis yang baik itu adalah kita mengumpulkannya bahan kepustakaan kita bersumber dari yang namanya jurnal ya. Jadi kalau mau mencari jurnal yang bagus dari mana? Ya, mencari jurnal yang bagus itu dari Google Scholar kalau paling apa ya? Paling barternya. Tapi kalau USU, Bapak Ibu kan udah bayar 5.500.000 kan gitu kan, uang ICT. Nah, jadi dari USU itu bisa akses perpustakaannya ke beberapa jurnal yang bisa kita download. Apakah ke dia Emerald, apakah ke Science Direct, apakah ke EBSCO gitu kan, apakah ke ProQuest. Nah, itu semuanya bisa kita download. Nah, itu ya. Ya, boleh Bapak Ibu yang udah masuk waktunya sholat, boleh silakan sholat ya. Nanti dikabari aja ini kita jam berapa habisnya ya. Nah, ini semuanya ya. Itulah jawabannya tadi. Jadi kita bukan tesis ya, tetapi adalah jurnal ya. Jurnal lah yang menjadi rujukan kita. Jadi kenapa jurnal ya? Nantinya tesis Bapak Ibu kan menjadi jurnal juga, rujukannya jurnal. Nah, kalau dia jurnal kan terkadang kalau dia tesis itu banyak dari buku kan. Sementara kalau kita mau jurnal kan mau publish kan itu harus pakai jurnal. Maka makin memungkinkan, maka semakin lebih baik. Karena apa? Karena kita akan terhindar dari masalah plagiarisme. Artinya papernya itu berbeda gitu kan dengan jurnal. Kenapa? Ya karena nanti tesisnya ini di-upload oleh pihak USU ke repositori USU gitu kan, sehingga tulisan jurnalnya kalau bisa terpenuhi nilai Turnitinnya di bawah 20%. Nah, jadi idealnya itu tadi. Kalau bisa papernya dirombak habis gitu ya, dirombak habis yang berbeda sedikit dengan tesis aslinya gitu ya. Silakan ada yang mau berdiskusi? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Bertanya. Ya. Ini kita kan nanti tugas akhirnya juga jurnal untuk mempublish ke tempat-tempat Sinta dan lain sebagainya. Ya. Itu kita ke Sinta berapa ya Pak? Terus bagaimana cara, apakah itu juga harus bayar? Ya. Nanti tugasnya ini kita kan UAS saya diperintahkan oleh prodi gitu ya, dan juga dosen pembimbing lainnya itu kita publish ya, artinya yang namanya metodologi itu harus publish jurnal. Nah, nanti jurnalnya
itu adalah Scopus. Saya yang nanti yang bantu terbitkan. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mahasiswa tinggal menyusun ya satu paper 2 orang, ya kan? Di mana satu paper 2 orang itu bebas tulisannya dan tidak boleh terbit yang sebelumnya ya. Karena kenapa ya? Kita akan terkena plagiarisme seandainya itu udah pernah terbit ya. Jadi usahakan tulisannya murni, hasil keringat sendiri, hasil ketikan sendiri. Nah, jadi nanti untuk UAS-nya saya instruksikan buat jurnal, nanti jurnalnya kirim kepada Komting, nanti pada Komting nanti akan saya bantu terbitkan. Dan harga penerbitannya adalah $107 atau sekitar 1.600.000. Itu. Untuk 2 orang kongsi. Ada lagi? Ya, nanti jurnalnya Scopus ya. Ini kita mau ngejar waktu juga supaya terbit di Scopus dalam waktu dekat. Nanti saya yang kirimkan jurnalnya. Tinggal Bapak Ibu yang buat tulisannya ya. Dan tulisannya harus berbahasa Inggris semuanya ya. Jangan ada yang bahasa Indonesia. Ada? Ada lagi pertanyaan? Artinya $107 ya biayanya nanti. Cukup? Ada lagi? Kenapa nggak ke Sinta? Nanti kalau ke Sinta butuh waktu 6 bulan. Ya kan kalau dia butuh waktu 6 bulan minimal itu kan, maka nanti kita udah lupa kan. Jadi ini kalau bisa nanti setelah dibuat terbitlah 3 minggu kemudian. Artinya apa? Ya dalam perkuliahan ini langsung dapat nilai UAS-nya. Gitu. Ya nanti Bapak Ibu yang kirim yang apa ya? Setiap paper ada 2 orang. Dan nanti bukti pembayarannya juga saya kirimkan harganya. Ada yang mau berdiskusi silakan. Jadi nanti hasil perkuliahan ini UAS-nya mahasiswa udah punya paper tulisannya. Tulisannya di Scopus ya. Maka nantinya kalau bisa nanti berbau industri kimia ya setidaknya ya. Apakah appraisal pabrik kelapa sawit misalnya kan atau appraisal pabrik kimia ya kan. Nah, kalau bisa nanti saya instruksikan saya kirim ya formatnya bagaimana, contohnya bagaimana, tetapi sampelnya adalah industri kimia ya. Mau tulisannya tentang apa ya, tentang appraisal ya, tentang valuation, tentang saham, tentang apapun ya. Kalau bisa yang sampelnya adalah perusahaan kimia misalnya itu ya. Di luar karena mau kita terbitkan nantinya di jurnal Chemical ya, jurnal Chemical yang menerima naskah dari ekonomi biar supaya dapat Scopus ya. Jadi nanti Bapak Ibu punya akun Scopus. Kalau jurnalnya pun tidak discontinue ya. Baik, ada yang mau diskusi silakan. Nah, ini untuk tabel, maka dia tabelnya layoutnya haruslah yang sama ya, kanan dan kirinya, margin kanan dan margin kirinya. Dan dia minimal 10 halaman. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau berdiskusi? Bebas ya, silakan. Yang lalu begitu juga ya, mereka juga terbitkan di jurnal ya. Jadi nanti Bu Elizabeth masuk namanya ya, seluruh pengampu mata kuliah metodologi penelitian kita masukkan namanya semuanya. Jadi dari perkuliahan ini mahasiswa memiliki publikasi ya, outcome dari perkuliahan. Ada lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kita langsung contoh submit jurnal ya, sesuai dengan instruksi ini. Ya, yaitu ada instruksi yaitu submit jurnal. Nah, bagaimana caranya submit jurnal? Nah, kita akan melihat ini sudah diringkas tadi ya. Andai katalah ini udah memenuhi sesuai dengan format gitu ya. Nah, ini kan karena untuk contoh kita terbatasnya waktu gitu kan, maka ini kita buat ya bentuknya udahlah kita anggap udah seperti jurnal ya, seperti ini. Bapak Ibu semuanya. Ya, ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Nah, kalau tidak ada, maka kita akan
contoh bagaimana mensubmit jurnal ya. Nah, untuk mensubmit jurnal, maka ini kita anggap ini formatnya sudah selaras ya. Sudah selaras. Oke, ini udah rapi lah ya. Nanti contohnya saya kirim ya pada Bapak Ibu untuk dibuat ya. Jadi boleh aja tidak empiris, hanya sekedar tulisan juga boleh, opini boleh ya. Yang penting dia orisinil ya Bapak Ibu. Jadi mau dia kualitatif, mau dia kuantitatif ya, mau dia yang penting itu adalah orisinil. Artinya kita karya kita sendiri ya, bukan copy paste. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya kalau Sinta nanti kita pakai ya Sintanya lama gitu ya, lama terbitnya. Karena kan harus melalui proses editorial board. Ya. Nah, ini udah siap lah punya kita kan, maka ini akan kita submit. Tapi terlebih dahulu kita rapikan, Bapak Ibu ya. Nah, ini dianggap udah rapi lah ya, dengan kata lain ya. Udah rapi. Nah, sekarang mau kita submit, mau kita kirim ke jurnal. Nah, ini layoutnya kita atur dulu. 2, kiri 2, kanan 2, ini 2. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, maka ini saya harus apa dulu ya? Buka Google Chrome ya sebagai berikut. Nah, ini saya buka dulu Google Chrome-nya. Bentar. Lagi loading ya. Nah, ini misalnya ada ya kita memilih jurnal yang ada di Sinta. Nah, ini Sintanya kita buka. Terlihat ya, ini menu Sinta kan? Sinta Kemendikbud. Ya, terlihat ya. Maka kita pilihlah di sini source ya. Source yang bernama jurnal. Ya, source bernama jurnal ya. Lantas kita pilih yang sifat jurnalnya bidang apa? Misalnya bidangnya appraisal, berarti penilaiannya. Ya, penilai, maka filter, kita cari, ada nggak? Mau Sinta berapa, kalau dia mau seluruhnya, ya tinggal kita filter jurnal. Gitu ya. Nah, jadi kalau mau kita pilih, ya tinggal dipilih. Mau Sinta berapa. Gitu ya. Ya, misalkan tentang appraisal tadi ya. Nah, kalau bisa pun juga ya bidangnya ekonomi dapat nggak? Nah, inilah jurnalnya ya. Apakah jurnal akuisisi, jurnal akuntansi, apakah jurnal syariah, apakah jurnal manajemen dan akuntansi, value lah ya lebih tepat ya. Jadi ini masuk jurnal, berapa jurnal mana nih? Sinta 4 ya. Misalnya jurnal manajemen dan akuntansi, kita klik ya. Ya, kita klik. Bagaimana cara submitnya? Inilah kita klik ya. Ya, jadi dapatlah
Ini beberapa tulisan yang jurnalnya berbahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Oke. Setelah itu kita pilih website. Terlihat kan? Terlihat ya? Lihat Pak. Ya, website kita pilih. Ya karena ini jurnalnya value ya, artinya appraisal ya, penilai. Jadi sesuai dengan bidang ilmu tesisnya. Nah, kita pilih dia website, websitenya, maka kita akan masuk dari Sinta langsung masuk ke website jurnal yang bersangkutan, Bapak Ibu. Nah, ini loading, kita lihat. Nah, terbukalah seperti ini. Ya. Maka kita harus yang namanya lakukan register dulu gitu kan. Artinya kalau kita mau mengirimkan tulisan, maka kita harus terdaftar dulu di sini ya. Maka apa kita pilih? Ya, maka kita pilih itu adalah submission. Ya, submission. Nah, dari submission, apakah Bapak Ibu udah pernah menerbitkan tulisan di sini? Nah, kalau dia belum, maka kita pilih register. Tapi kalau sudah, login langsung. Nah, kalau dia belum, maka kita register ya, klik register. Oke. Maka tinggal kita di sini Bapak Ibu harus punya semuanya ORCID ID ya. Jadi harus punya ORCID di sini. Karena apa ya? Karena nanti kita ke depan itu akan mempublikasikan tulisannya ya, tulisan dari jurnalnya untuk diterbitkan gitu kan. Ya, jadi di sini masukkan nama. Ya, misalkan nama saya ya, Iskandar Muda, middle name, ya, affiliation-nya di sini tulis Universitas Sumatera Utara, Indonesia ya. Ya, kemudian emailnya kita boleh email Bapak Ibu punya email selama perkuliahan nantinya punya email USU ya. Nah, email USU-nya kalau bisa dimanfaatkan. Ya kan? Dimanfaatkan untuk korespondensi. Tapi nanti kalau udah tamat email USU-nya nggak aktif lagi, itu masalahnya kan. Nah, jadi makanya email Gmail aja. Nah, lalu pilih username-nya. Apa username yang kita pilih? Nah, misalkan saya username-nya ini harus huruf kecil semua dan harus ada underscore ya. Ya, kemudian password-nya apa? Ya, saya buat password saya. Oke. Ini juga diminta ulang. Oke. Kemudian yes. Ya, kemudian yes. Yes, agree. Saya setuju. Kemudian yes, saya setuju untuk ini merupakan sebuah publikasi baru ya. Kemudian yes, saya akan dikontak oleh reviewer ya. Ya, kalau kita mau jadi reviewer pun boleh ya. Maka kita tulis minat kita apa di sini. Lalu pilih register ya, Bapak Ibu. Ya, register, maka ini akan loading dia. Nah, maka udah punya akun kita ya. Yaitu maka kita buat make new submission. Ya, make new submission. Oke. Ya, silakan kalau mau berdiskusi. Pak, izin tadi Pak. Ya. Itu apa perbedaannya Sinta 1, 2, 3, 4 ya Pak? Kadang kemarin kan mau cari jurnal kok maksudnya apa gitu ya Pak? Ya, kalau Sinta 1 artinya jurnal itu adalah jurnal yang terakreditasi internasional yang berasal dari Indonesia. Sinta 1 dia artinya sudah masuk Scopus. Ya, Scopus di level kuartil 4. Itu dia ya. Kalau dia Sinta 2 itu jurnal yang terakreditasi secara nasional yang sudah terakreditasi dengan jenjang pangkat nomor 2. Nah, ya, jadi tergantung syaratnya apa. Kalau misalkan kita sebagai dosen, ya kalau dia dosen itu mau naik lektor kepala, maka dia harus terbitkan di jurnal Sinta 2. Ya kan, kalau mau dia jadi profesor, guru besar, maka dia harus terbitkan di Scopus. Ya, kalau dia terbitnya di Scopus Indonesia, maka dia Scopus Q kuartil 1. Itu dia maksudnya ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nah, sekarang mau kita submit. Ya, submit ya. Jadi sectionnya terlihat ya sini Bapak Ibu. Terkadang ada yang nggak terlihat ini. Terlihat ya? Terlihat Pak. Ya, terlihat. Baik, sectionnya dia adalah full issue atau artikel. Karena tadi adalah
tesis gitu kan, belum banyak saya edit-edit, maka kita pilih full issue. Tapi kalau udah saya edit-edit tinggal 9 halaman, maka itu adalah artikel. Maka kita masukkan aja full issue. Udah. Setelah itu kita pilih syarat dan kondisi untuk pengiriman, submission-nya. Ya, submission-nya sudah saya penuhi bahwasanya artikel itu adalah the submission file is open office ya. Jadi sudah menggunakan Microsoft Office yaitu Microsoft Word. Kemudian sudah saya klik where available URL ya for the reference have the provided. Jadi sudah di referensi sudah ada semuanya URL-nya, Uniform Resource Locator-nya ya atau link-linknya dan juga DOI-nya, Digital Object Identifier. Jadi DOI bisa menggantikan dengan link karena DOI itu sama aja ya dengan link. Ya, klik ya. Kemudian pilihan ketiga, the text is the single space ya. Tulisannya sudah spasi 1. Oke. Udah saya spasi 1 tadi. Kemudian the text adheres the statistic of biographic requirement outline. Artinya artikelnya sudah semua dibuang tentang identitas supaya lebih independen ya. Ya, yang sholat maghrib silakan sholat maghrib di Medan belum ya. Di yang luar daerah mungkin udah ya, di Papua apalagi. Ya, kemudian juga the text address sudah ya. Kemudian if the submit peer review section, the journal, the instruction ensuring the blind review. Artinya kita akan mengikuti proses review dari jurnalnya, yaitu berdasarkan review dari penulis yang buta ya. Artinya kita nggak kenal orangnya siapa. Tidak ada conflict of interest. Klik ya. Kemudian dalam hal pengiriman jurnal kita harus punya sopan santun gitu ya. Artinya sama ya, kita akan mau mengirimkan surat, maka kita harus buat surat permohonan gitu kan. Maka surat permohonannya bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris. Nah, kalau dia udah misalnya berbahasa Indonesia karena jurnalnya Indonesia, maka kita tulis saja bahasa Indonesia ya. Nah, kepada Dewan Redaksi yang terhormat, tulis. Kepada Dewan Redaksi jurnal ya, di tempat, enter. Enter lagi. Berdasarkan atau bukan berdasarkan ya. Dan di tempat dengan hormat ya. Dengan hormat. Dengan ini terlampir. Dengan ini terlampir paper untuk dipublikasikan pada jurnal. Nah, pada jurnal apa? Yaitu pada jurnal value. Pada jurnal value ya. Value jurnal manajemen dan akuntansi. Oke, tanda petik 2. Dengan judul, nah kita kopas dari artikel kita. Ya, Bapak Ibu kopas. Oke. Ya, kemudian kita masuk jurnalnya. Nah, dengan judul ini, paste. Ya, artinya kalau kita harus mahir juga nih ya. Sekarang kan gitu kan, mau jadi auditor BPK harus ada tulisan, gitu kan. Mau naik eselon harus ada tulisan, gitu kan. Nah, jadi ke depan ya harus semuanya bisa menulis jurnal ya. Jadi jangan sampai nggak bisa tulis, karena nantinya itu tadi banyak digunakan ya. Guru aja pun sekarang harus ada tulisan, gitu kan. Baru bisa naik gaji, naik pangkat. Nah ini. Jadi berikut terlampir judul ini. Hormat saya, kita tulis ya, Bapak Ibu.
Kita tulis hormat saya. Ya, silakan kalau ada yang mau berdiskusi, boleh bertanya ya. Silakan. Ya, kalau sudah, nah udah lengkap lah kita buat ya. Hormat saya, Sri Rezeki Ginting tadi. Jadi nama mahasiswa yang pertama kan yang mengkorespondensikan. Nah ini, Sri Rezeki Ginting. Dia namanya Sri Rezeki, tapi orangnya laki-laki nih. Ya, kemudian dia, yes, I would like the correspondent. Yes, I agree. Udah. Setelah itu kita pilih save and continue. Ya, save and continue. Nah, dari di sini kita diminta upload file ya. Upload file, kliklah upload. Ya, jadi kita pilihlah artikel teks. Ya, artikel teks maka kita pilih file uploadnya. Di mana Bapak Ibu simpan? Klik upload. Nah, ini saya tahu penyimpanan filenya di mana. Ya, lagi loading. Silakan kalau mau bertanya, berdiskusi, dipersilakan. Lagi loading ya. Ya, udah dapat. Maka saya isi. Dari home. Nah, saya dapat ini misalnya tesis final ya. Udah, kita klik. Nah, jadi udah terisi sebagai berikut. Ya, setelah itu continue, Bapak Ibu ya. Continue, lalu continue lagi. Ya, setelah itu complete. Ya, setelah itu save and continue. Ya, setelah itu enter metadata. Metadata artinya kita menulis mulai dari judulnya, ya ini harus kita lengkapin ya. Maka teksnya, title, judulnya ini, paste, ya kan. Subtitlenya sama. Ya, subtitlenya sama, kemudian abstraknya kita copy. Dari tulisan, dari artikel tadi, kita copy ya abstraknya. Oke. Nah, dapatlah abstraknya. Lalu kita tulis di sini, itu adalah para kontributornya siapa. Misalnya tadi, saya sebagai pembimbing nggak masuk gitu ya. Maka di sini kalau kita minta bantu sama orang lain, maka nama orang lain yang masuk karena dia meregister buatnya gitu kan. Sudah register ya, sudah terdaftar dia. Ya maka idealnya kita buat sendiri. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus buat sendiri. Makanya harus belajar lah. Untuk S2 ini ya minimal jurnal harus mahir kita. Ya, setelah itu add contributor. Ya, add contributor misalnya tadi Sri Rezeki Ginting. Ini namanya ya. Sri Rezeki Ginting. Oke. Kontak emailnya Sri Rezeki. Sri titik Rezeki titik Ginting. @usu. @gmail ya. .com ya. Kemudian country-nya Indonesia. Ya, user sufiknya misalkan Mr.
URL-nya nama USU ya, USU ACD. Orchidnya boleh dibuat, boleh tidak ya. Afiliasinya Universitas Sumatera Utara. Bidangnya adalah MMPP, Magister Manajemen Properti dan Penilaian. Peranannya misalnya sebagai autor ya, dan dia punya hak untuk korespondensi. Oke, setelah itu next. Ya, next. Nah, jadi terlihat ya, udah 2 orang sini, Tri Rezeki Ginting. Dan kalau nama dia nama pertama, Bapak Ibu harus klik order ya. Ketik order, maka naikkan namanya di atas. Nah, jadi drag ya ke atas. Maka nama saya jadi penulis kedua, ya Tri Rezeki penulis pertama karena sudah kita drag. Jangan lupa di down ya. Di down. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Sejauh ini. Karena semuanya dalam submission ini sudah menggunakan OJS ya, Open Journal System. Ada pertanyaan? Nah, jadi kalau ada 2 pembimbingnya masuk namanya. Jadi penulis kedua dan penulis ketiga. Penulis pertama adalah mahasiswanya. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas ya? Jadi udah bisa nanti mensubmit jurnal. Sudah? Ada lagi? Ya, setelah itu save and continue. Ya, di bawahnya nggak usah kita isi. Nah, save and continue. Setelah itu finish submission. Oke. Setelah itu oke. Ya. Nah, jadi udah lengkap, submission complete. Untuk melihat hasil, maka kita klik review the submission. Nah, jadi review the submission inilah dia bukti submitnya. Terlihat ya, Bapak Ibu? Atau ada berbeda? Nah, inilah Terlihat, ya. Pak. Terlihat ya, baik. Nah, jadi kita di sini sudah masuk ke pemberitahuan ke email bahwasanya kita sudah submit. Dan ini kita tunggu sampai ada balasan. Idealnya jangan kita tanya, ya. Oh, ini kok lama kali gitu kan. Nah, artinya ya tergantung dewan redaksinya gitu kan, lama atau tidak. Nah, itu. Baik, ada yang mau berdiskusi lagi, silakan. Jadi ini kita udah dua pertemuan ya. Yang pertama tadi merangkum tesisnya, yang kedua udah jadi jurnal ya, dari merangkum tesisnya menjadi jurnal, dan yang ini adalah submission-nya, artinya kita mengirimkan jurnal pada jurnal Sinta, yaitu Sinta 3 ini. Nah, ya. Berikutnya itulah nantinya ketika ada balasan atau juga Bapak Ibu ada revisi, maka kita masuknya dari menu ini. Jadi kliklah ada nanti komen ya. Comment for the author. Nah, maka disinilah kita klik comment for the author. Maka kita menjawab. Nah, ini tadi permohonan kita. Ya, jadi kalau ada jawaban, nantinya di sini reply ya. Lantas kita kirimkan lagi tulisannya di sini. Baik, ada lagi silakan yang mau berdiskusi. Ini kesempatan ya untuk bertanya ya. Kalau nanti ini udah sama dengan pelatihan jurnal gitu ya. Pak, Ya. menyambung pembicaraan kita yang pertemuan sebelumnya. Ya. Kalau metode Bapak kan, kalau bisa mahasiswa itu buat tesisnya sampai kelar dulu baru diajukan ke pembimbing. Nah, apakah tidak terlalu banyak apa ya Pak kesalahan atau gimana gitu Pak kalau sampai selesai baru diapakan Pak diajukan gitu Pak? Ya, jadi kalau apa ya, untuk jurnal boleh yang seminar hasil ya sebelum ujian sidang, ya kan? Ya artinya supaya kita menghemat waktu ketika sudah sidang, ya maka jurnalnya sudah terbit, lalu lantas wisuda baru bisa ambil ijazah dengan jurnal yang sudah terbit. Nah, jadi di sini asumsinya kita sudah menyelesaikan minimal sampai seminar hasil, sudah dapat hasil, ya silakan, udah boleh dijurnalkan. Nah, itu ya. Tapi kalau misalkan S3, maka itu tadi ijazah belum bisa diterima seandainya kalau itu masih diterbitkan
yang dibuka di jurnal Scopus Q3. Nah itu. Nah jadi memang asumsinya di sini kita memang banyak itu tadi ya. Ya artinya kita udah melalui proses bimbingan, Bapak Ibu ya, udah setuju pembimbing satu, pembimbing kedua, udah seminar proposal, sudah seminar hasil. Nah, dapatlah tesis yang gambaran tadi yang lengkap tadi. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Boleh, pertanyaannya bebas, Bapak Ibu. Nah, jadi saya menyarankan supaya mahasiswa banyak karena ini adalah magister manajemen properti dan penilaian, maka itu tadi mau pakai alat statistik yang lain boleh ya. Kalau kita SPSS itu udah biasa. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa gunakan Israel ya, bisa gunakan Stata, bisa kita gunakan misalnya statistik R ya, kita bisa gunakan Smart PLS, silakan ya. Sepanjang itu kalau biasanya Ibu Khaira minta tesisnya yang berkaitan dengan appraisal ya, penilaian. Karena ini kan nantinya semuanya mau buka kantor kan. Nah, jadi kalau bisa kasus-kasus penilaian itu dijadikan tesis. Itu harapannya. Ya kan metode penilaian kan banyak. Nah, itu ya. Silakan ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita di hari ini. Dan nantinya saya akan kirim 1 jam lagi, yaitu instruksi untuk menyusun jurnal. Karena kan minggu depan itu kita hanya 3 kali ya pertemuan ini kan. Iya, Prof. Ya, Pak. Ada 3 kali. Jadi pilihan ke depan, ya artinya kalau bisa sebelum pertemuan ke depan itu udah jadi papernya ya. Jadi satu paper apa ya bekerja sama 2 orang. Boleh Bapak Ibu pilih berdasarkan urutan absen atau memilih temannya sesuai dengan mana yang bisa apa ya bisa bekerja sama ya atau bisa join. Nah itu ya. Jadi sebagai UAS-nya silakan nantinya menyusun paper dan nanti papernya ada contohnya yang saya kirimkan 1 jam lagi ya. Baik, nanti video perkuliahannya ini bisa diulang kembali dan juga bisa dilihat-lihat kembali ya bagaimana penjelasan dari membentuk dari tesis lengkap ya menjadi rangkuman tulisan yang menjadi paper dan paper itu nantinya dipublish ya di jurnal internasional karena syarat dari tamat dari S2 selain Bapak Ibu sidang ujian UT ya, ujian tesis gitu ya, maka bisa ambil ijazah apabila tesisnya udah dipublikasi di jurnal internasional. Nah, kalau ke depannya takutnya itu tadi harus dipublikasi di Scopus Q4. Nah, itu sulit ya. Jadi dengan kata lain harus submitnya di Sinta 1. Nah, jadi kalau bisa tamat kuliahnya tepat waktu ya. Jadi jangan kena peraturan yang berat begitu. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya pertemuan kita di di pertemuan ini dan nanti saya kirimkan ya bahan untuk UAS ya. Jadi tulisannya bebas ya. Mau misalkan bagaimana analisa penilaian perkebunan sawit, ya bagaimana analisa penilaian ruko untuk jaminan bank, gitu kan, untuk kredit bank. Nah, boleh Bapak tuliskan dalam sebuah tulisan ya. Tapi buat aja nanti contohnya pada industri kimia, boleh aja ya. Atau kalau dia perkebunan kan pasti ada kimia juga ya, CPO kan. Nah itu jadi apa ya supaya relevan aja sesuai dengan jurnalnya. Nantinya yang dikirimkan biar supaya kita terbitkan. Dan nantinya ini saya sampaikan juga kepada Ibu Profesor Elizabeth ya, karena beliau dosen utamanya ya. Dan ini kita ditugaskan untuk itu. Biar supaya dapat A semua. Ya, jadi kalau nggak ada tulisannya nanti itu tadi ya, nggak bisa keluar nilainya, Pak. Nah, jadi sesibuk apapun tolonglah dibuat dan harus orisinil ya. Pak, izin Pak. Ya. Untuk jurnalnya sendiri harus ada hitungan-hitungan gitu Pak, atau boleh berupa apa aja Pak, tulisan atau Ya, gimana? boleh berupa tulisan boleh. Karena itu tadi nanti jurnalnya saya yang kirimkan supaya dapat yang mudah. Kalau dapat yang sulit nanti apa ya nggak terbit ya takutnya.
Dan itu udah saya carikan yang paling murah. Dan nanti biaya kirimnya juga saya kirimkan ya sebagai bukti pengiriman. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Apalagi ini MMPP mau menjelang akreditasi kan. Nah, ini pasti diminta oleh Ibu Prof. Elizabeth nih hasil perkuliahannya. Ya. Baik, kalau tidak ada saya kira itu saja perkuliahannya dan nantinya resume perkuliahannya dalam bentuk video saya share ya dan tolong di-subscribe ya. Ya, Ya. Pak. Ya, baik saya kira itu saja pertemuan kita dan kita sudahi ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Boleh wabarakatuh. Terima tinggalkan. kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Tulisannya apa ya? Tugasnya itu ya? Nggak ngerti. Nggak serius. Hah? Iya, Ayah Alfred, mungkin nanti kita bahas di grup aja ya. Di sini Zoom-nya Prof. Iskandar. Ya, baik ya, saya Enso kan. Oke, iya, Prof.